وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada kita sekalian, para nikmat iman dan sabar, sehingga kita dapat melaksanakan sholat berjamaah yang insya Allah kita lanjut dengan sholat bersih. Alhamdulillah pada hari ini kita menjalankan ibadah puasa pada hari yang ke-9. Insya Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa hingga akhir bulan nanti. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Pada hari ini kita harus melaksanakan ibadah puasa dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita mendengar istilah takwa yang disampaikan oleh Habib tiap Jumat. Untuk pertemuan kali ini, bagaimana cara kita mengukur ketakwaan? Di hadapan kita telah hadir guru kita Al-Ustaz Syukur Makmun SAG MAG. Kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarak. Iftaradallahu alaina as-siyam wa sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulul Karim. Masyarul muslimin, para shaimin sidang salat zuhur berjamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga dengan begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, layaklah kalau kita semua mensyukuri nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan untuk kita, yakni dengan cara menggunakan nikmat yang telah diberikannya untuk beribadah kepadanya, menggunakan nikmat yang diberikan olehnya kepada kita untuk hal-hal yang diridhoinya, menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan olehnya untuk kita untuk kita gunakan pada hal-hal yang bermanfaat.
Mudah-mudahan jika seandainya kita mampu untuk memiliki sikap seperti itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Yang disebutkan oleh Allah bahwa memang sangat sedikit dari sekian hambanya yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang sedikit tersebut. Amin. Hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Dan salah satu kesempatan atau nikmat waktu yang Allah berikan untuk kita adalah bahwa kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Yang bulan suci Ramadan ini kita tahu betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan begitu banyak keistimewaan, begitu banyak keutamaan yang jika seandainya dilewatkan maka sungguh sangat sayang. Bahkan Nabi mendoakan celaka bagi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan nikmat Ramadan. Kata Nabi, "Warawima an rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma salafa min qabli ayyul farwa." Akan celaka orang-orang yang ketika Ramadan itu datang sampai Ramadan itu pergi, maka dia tidak mendapatkan apapun dari Ramadannya, bahkan ampunan Allah saja juga tidak. Padahal kata Nabi di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ampunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membentangkan pintu taubatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kebebasan pada hambanya yang beribadah di bulan Ramadan, kebebasan dari siksa api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan akan diampuni segala dosanya, dibebaskan dari api neraka orang-orang yang melaksanakan atau mengisi bulan Ramadan ini dengan rangkaian ibadah, dan itu kata Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan agenda-agenda ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah sosial, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang keluar dari Ramadan, hamba-hamba Allah yang terampuni, hamba-hamba Allah yang suci bersih dari segala macam dosa, dan hamba-hamba Allah yang semakin hari takwanya semakin meningkat. Dan pada kesempatan siang hari yang baik ini, kita akan sama-sama membincangkan tentang satu tema yang barangkali ini sudah umum, namun tema ini begitu penting untuk kemudian kita kaji, kita perdalam, hingga akhirnya pemahaman kita tentang takwa itu sendiri itu kemudian bisa lebih wadih atau lebih jelas lagi. Tema kita pada hari ini adalah mengukur ketakwaan. Kita tahu bahwa takwa itu sudah menjadi istilah yang kita pahami bersama, bahkan sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia, takwa. Secara bahasa takwa itu artinya takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang tujuan atau target dari pelaksanaan ibadah puasa. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat, hadirin sekalian rahimakumullah, Allah mengatakan atau menjelaskan tentang tujuan dari puasa,
yang puasa ini sesungguhnya adalah salah satu ibadah yang juga dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad juga melaksanakan ibadah puasa. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya adalah agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan agar kamu menjadi orang yang bertakwa atau menjadi golongan muttaqin. Allah tidak menyebut agar kamu menjadi golongan muttaqin. Allah hanya katakan agar kamu bertakwa. Apa bedanya antara golongan muttaqin itu dengan takwa itu sendiri, menjadi takwa? Kalau golongan muttaqin itu adalah sebuah predikat, dan predikat itu hanya Allah yang berikan. Kita tidak tahu apakah kita termasuk orang golongan muttaqin, orang yang punya ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang disebutkan dalam Al-Quran itu, atau tidak, atau belum. Hanya Allah yang nanti akan memberikannya. Dalam sebuah ayat Allah katakan walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwa. Kalau ada orang yang dikasih hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah tambah petunjuk kepadanya, barulah Allah kasih takwa untuknya. Artinya Allah yang berikan takwa itu. Meskipun usahanya itu adalah dari manusia sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan melihat sejauh mana usaha yang dilakukan oleh hambanya. Di dalam salah satu firman-Nya misalnya Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mencari jalan-jalan kami, kata Allah, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah bersungguh-sungguh, maka Allah tunjukkan jalannya. Sehingga ketika orang sudah dapat hidayah, dia istiqomah dalam hidayah yang sudah didapat, nanti Allah akan kasih ketakwaan. Nah, sedangkan takwa dalam ayat ini adalah pengertiannya adalah sebuah sikap. Jadi Allah wajibkan puasa agar dengan puasa itu kamu dapat bertakwa, kamu bisa bertakwa. Nah, takwa di sini artinya adalah sikap, sebuah sikap, sebuah sikap yang seperti apa? Nah, di dalam definisi yang dibuat oleh para ulama tentang takwa, takwa itu kan imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Yani melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu definisi yang dibuat oleh ulama. Nah, berarti orang yang punya sikap takwa itu adalah orang yang senantiasa mentaati Allah, dekat dengan Allah, dan kemudian menjauhi segala larangan Allah. Nah, sehingga hadirin sekalian rahimakumullah, kalau begitu berarti kita masing-masing ini bisa mengukur ketakwaan dalam diri kita. Sehingga ketakwaan itu sesungguhnya bisa diukur. Kalau misalnya selesai kita melaksanakan ibadah saum misalnya, setelah kita berbuka, hendaknya pertanyaan yang kita lontarkan untuk diri kita itu adalah, apakah hari ini saya sudah bertakwa kepada Allah? Ketika kita selesai baca Quran, kita pun juga harus bertanya pada diri kita, saya sudah bertakwa atau belum? Ketika kita sudah melaksanakan sholat sunnah tarawih, tanya pada diri kita, sudah takwa atau belum? Nah, jika seandainya setiap hari itu kita tanyakan, jawabannya adalah saya belum bertakwa, belum punya sikap takwa. Nah, ini kemudian adalah satu sinyal atau tanda bahwa nanti di akhir Ramadan berarti kita sulit untuk meraih takwa. Tapi kalau seandainya setiap hari kita tanya, jawabannya adalah alhamdulillah, saya sudah bisa menjaga diri, dan saya sudah bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka kalau setiap hari jawabannya adalah ya sudah bertakwa, ya sudah bertakwa, ya sudah bertakwa, sehingga akhir Ramadan, maka yakinlah bahwa kita sudah punya sikap takwa. Sehingga nanti tinggal takwa itu mesti dijaga, mesti dipelihara. Bagaimana cara menjaga, cara memeliharanya? Itu ada pembahasan tersendiri. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, sebelum sama-sama kita itu mengetahui tentang bagaimana supaya kita ini tahu bahwa kita bertakwa kepada Allah, atau nantinya kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat atau ciri orang yang bertakwa, maka kita harus tahu terlebih dahulu pengertian takwa itu sendiri. Nah, kata takwa itu berasal dari kata waqo yaqi wiqoya. Waqo artinya menjaga, melindungi sesuatu atau menghindari sesuatu. Kemudian kata takwa itu sendiri sesungguhnya berasal dari kata ittaqo. Jadi kalau tadi itu waqo yaqi wiqoya itu akar kata. Kemudian takwa itu sendiri asalnya dari ittaqo. Ittaqo itu artinya menjadikan sesuatu sebagai pelindung, sebagai penjaga, sehingga orang itu terhindar dari sesuatu yang dia takutkan, dia khawatirkan. Itu takwa. Sehingga pengertian ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, itu pengertiannya adalah takutlah kamu kepada Allah. Takut di situ bisa juga berarti, bisa juga kalau misalnya tadi secara bahasa artinya menghindarlah kamu, menjauhilah kamu, berlindunglah kamu. Secara bahasa barangkali ini kurang tepat ya. Kalau misalnya ittaqullah ya, atau takwa ilallah itu pengertiannya adalah menghindari Allah, menjauhi Allah, takut kepada Allah. Karena kalau dikatakan menghindari, menjauhi, takut daripada Allah itu secara hakikat dekat dengan manusia. Bagaimana mungkin manusia itu bisa lari dari Allah? Padahal Allah itu dekat dengan manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kata Allah, kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Nah, oleh karena itu maka ya, para ulama itu kemudian memasukkan satu kata antara takwa dengan Allah, sehingga di situ ya ittaqullah atau at-taqwa ilallah itu pengertiannya adalah ya menghindari siksa Allah. Jadi di situ ada sisipan kata-kata siksa. Takut siksa Allah, berlindung dari siksa Allah. Nah, sehingga takwa kepada Allah itu secara bahasa pengertiannya adalah kita berlindung, kemudian menghindar, menjauh, dan takut ya, akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga karena kita berlindung dari siksa Allah ya, kemudian dari itu kemudian harus ada hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa pengertian dari takwa itu adalah menjadikan sesuatu itu sebagai pelindung dan penjaga ya, dari siksa Allah, maka kemudian bisa saja dikatakan bahwa kita menjadikan amal-amal soleh itu menjadi perlindungan kita dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kalau dikatakan takwa kepada Allah itu artinya takut ya, karena takut itu kalau orang yang takut pasti dia berusaha untuk mencari perlindungan ya, sehingga orang yang takut kepada Allah maka kemudian dia berusaha untuk mencari perlindungan Allah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan amal-amal soleh. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, kenapa tadi dikatakan bahwa kita mesti takut akan siksa Allah? Karena siksa Allah itu tidak hanya nanti terjadi di hari akhirat. Siksa Allah itu bisa terjadi
atau sudah terjadi ketika manusia hidup di dunia. Yang sesungguhnya kalau kita lihat segala bencana musibah yang dialami oleh manusia, meskipun musibah itu bisa dilihat dari 3 sisi, kalian sekalian. Bisa saja musibah itu adalah sebagai ujian bagi kaum beriman. Kemudian yang kedua, bisa saja musibah itu adalah hukuman atau azab dari Allah bagi orang kafir. Bisa saja yang ketiga itu, musibah itu adalah teguran. Jadi musibah itu tidak dilihat dari satu sisi, tapi bisa dilihat dari 3 sisi. Sehingga kalau misalnya ada bencana terjadi dan itu kemudian bencana itu menimpa orang mukmin juga, menimpa orang fasik juga, menimpa orang kafir juga, maka kemudian kita bisa melihat dari 3 sisi itu. Bagi orang mukmin itu ujian, bagi orang kafir itu azab, bagi orang fasik, orang pelaku maksiat, maka itu teguran. Mudah-mudahan dengan seperti itu, kata Allah, liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Mereka bisa kembali. Jadi bencana yang terjadi ini adalah bisa jadi siksa Allah yang sudah didahulukan sebelum siksa akhirat. Karena sebab orang itu misalnya salah dalam melakukan sesuatu. Sehingga kata Muhammad Abdu ketika menafsirkan ayat di dalam surah Al-Imran tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu, maka kata beliau, kalau seandainya ya kita ingin kita betul-betul bertakwa kepada Allah, ya, yaitu dengan cara tadi ya, kita melaksanakan perintah Allah dan kemudian berusaha untuk menjauhi larangannya, maka dengan sikap seperti itu berarti kita sudah berusaha untuk menjauh, menghindar ya, dari nanti ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya itu adalah dengan apa yang disebut dengan istilah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang itu akan takwa kalau dia belum mengenal Allah? Oleh karena itu maka bab pertama itu untuk menuju kepada takwa itu adalah ma'rifatullah, yaitu bagaimana kita memahami, mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi pembahasan tentang ma'rifatullah ini bukanlah mengenal Allah dari sisi zatnya, karena tidak mungkin. Allah itu gaib. Kita ini adalah makhluk syahadah, artinya konkret. Tidak mungkin kita mengetahui tentang zat Allah. Tapi kemudian kita bisa mengenal Allah itu lewat ciptaannya. Sehingga ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah ya alam semesta ini, ya termasuk kita. Ya. Sehingga ada seorang ahli suluk ini mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Karena diri kita ini kan adalah makhluk alam. Ya. Sehingga kalau misalnya kita, kata Allah di dalam surah Ar-Rum, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa sih kamu tidak memikirkan tentang kejadian diri kamu? Ya, kata Allah. Allah sampaikan demikian. Kenapa kita tidak memikirkan tentang kejadian diri kita? Kenapa selalu kita berpikir tentang sesuatu di luar diri kita? Ya. Kita selama ini waktu kita tersita untuk berpikir tentang sesuatu di luar diri kita. Sehingga akhirnya banyak orang yang akhirnya tidak mengenal dirinya. Dengan dia tidak mengenal dirinya, maka kemudian akhirnya dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Nah, oleh karena itu maka salah satu cara untuk bagaimana cara kita mengenal diri yang akhirnya nanti akan mengenal Rabb kita itu adalah dengan tafakkur. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Jadi kita harus berpikir tentang diri kita. Kita tengok diri kita, kemudian kita tanyakan tentang
Dari mana kita berasal? Peran kita di dunia ini untuk apa? Akan kemana nanti setelah kehidupan dunia ini? Maka itulah pertanyaan-pertanyaan yang memancing kita untuk mencari jawabannya. Nah, sehingga akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa oh, kita berasal dari Allah yang menciptakan kita. Dan ini didukung oleh ayat-ayat qauliyah, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Nah, itu dari situ kemudian kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, makna mengenal Allah itu adalah kita mengenal atau mengetahui tentang cara atau jalan mendekat kepadanya. Nah, oleh karena itu maka ada beberapa cara untuk kemudian kita bisa dekat atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 cara. Di antaranya adalah yang pertama adalah dengan ta'lim. Dengan kita belajar. Nah, pengetahuan pertama sesungguhnya itu adalah pengetahuan tentang Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, pahamilah, kenalilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah sudah tegaskan bahwa ilmu yang pertama itu yang harus dikaji oleh manusia, dipahami oleh manusia itu adalah ilmu tentang Allah. Dan bagaimana supaya nanti ketika kita mengenal Allah, lalu kemudian akan muncul ketakwaan dalam diri kita. Maka yang mesti kita coba pelajari salah satunya adalah asma wa sifat, yaitu nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ini ada disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian dari situ kemudian kita harus tahu nama-nama dari Allah tersebut. Jadi kita berusaha untuk memahami Allah, mengenal Allah. Cara yang barangkali sekarang ini kemudian mudah untuk kemudian mengarah kepada takwa itu adalah dengan mengenali, mendalami, mempelajari asma-asma Allah. Misalnya saja kita tahu tentang Al-Latif, itu adalah asma Allah. Al-Latif itu artinya yang maha lembut. Kemudian di sini makna Al-Latif itu berarti bahwa Allah karena maha lembut itu tidak langsung menyiksa hambanya ketika bermaksiat. Ini ya. Jadi kita sadar betul bahwa tidak ada di antara kita yang tidak melakukan maksiat. Tapi ketika kita melakukan maksiat, meskipun cuma kita yang tahu, atau mungkin ada satu teman kita, tidak langsung Allah azab, tidak langsung Allah siksa, tidak langsung Allah hukum ketika kita melakukan maksiat. Ini sesungguhnya adalah makna daripada Al-Latif. Allah itu begitu lembut, sehingga saking lembutnya itu, sehingga manusia itu tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak disiksa oleh Allah, sehingga dia tidak sadar. Kemudian Allah itu maha lembut, mengetahui kemaslahatan manusia. Kadangkala kita menilai sesuatu itu sebagai sesuatu yang baik, tapi ternyata dalam pandangan Allah itu tidak baik. Oleh karena itu maka ini adalah sesuatu yang juga perlu kita pahami. Kemudian Allah itu maha lembut dalam memberikan rezeki. Nggak sadar kita. Ternyata setiap saat, setiap waktu Allah sudah kasih kita rezeki yang kita nggak sadar. Kadangkala yang kita nggak minta Allah kasih, kita nggak sadar. Rezeki itu banyak, berupa kesehatan, kenikmatan, waktu luang, kemudian juga kesehatan, kemudian karunia misalnya anak, istri, anak yang baik, istri yang salehah dan sebagainya. Maka itu adalah sesungguhnya nikmat-nikmat Allah itu yang belum tentu kita minta, tapi sudah Allah kasih. Belum lagi misalnya materi dan lain sebagainya, saking lembutnya. Kemudian misalnya ketika makna Ar-Rahman, Allah itu maha pengasih, kita sadar betul bahwa kita harus selami ini, bahwa Allah memang maha pengasih. Siapapun dikasih, bahkan orang yang bermaksiat, bahkan orang kafir sekalipun itu Allah kasih. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu maknanya, maka kemudian yang berikutnya adalah
kita coba terapkan makna-makna itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hubungkan dengan kejadian-kejadian yang kita alami. Karena sesungguhnya segala sesuatu terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan sifatnya. Sehingga kita dalam kejadian yang kita alami itu sesungguhnya itu ada sebuah hakikat yang kemudian dari situlah kemudian itu adalah merupakan wujud daripada sifat Allah. Ya, fa'al, perbuatan Allah untuk kita. Ya, misalnya tadi ketika misalnya kita dikasih nikmat rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ini adalah satu hal yang terjadi kepada diri kita yang sesungguhnya tidak lepas daripada sifat Allah tadi. Kemudian yang berikutnya yaitu menzikirkan. Menzikirkan ini maksudnya adalah bahwa kita itu ingin bahwa terbangun dalam pemikiran kita. Pemikiran kita adalah hal-hal yang positif. Misalnya saja ketika kita ditimpa musibah, misalnya dalam kekurangan rezeki, maka kita bisa misalnya menzikirkan Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Sehingga dengan seperti itu, maka optimis kita bahwa Allah yang Maha Pemberi rezeki. Sehingga akhirnya kita tidak down. Kemudian misalnya ketika misalnya kita sedang ada masalah misalnya, atau misalnya kita sedang mengalami satu misalnya ketika misalnya di PHK misalnya, atau mungkin ditegur sama atasan, maka kemudian kita bisa menzikirkan Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga akhirnya kita tidak larut, tidak emosional. Kemudian juga misalnya ketika kita ditimpa masalah, sehingga kita tidak boleh putus asa dengan masalah itu, sehingga kita misalnya kita putus asa karena kita melakukan dosa, maka kemudian kita harus menzikirkan misalnya At-Tawwab atau misalnya Al-Afu, Al-Ghafur, sehingga dengan seperti itu kita punya keyakinan, optimisme bahwa Allah itu Maha Penerima Taubat. Nah, itu yang pertama, misalnya dari sisi kita mengenal Allah lewat belajar mengenai asma dan sifatnya. Kemudian yang kedua, sekalian rahmatullah, untuk kemudian kita bisa nanti menjadi bertakwa itu dengan kita ma'rifatullah itu adalah dengan kita tadabbur Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ketika kita baca tidak hanya lafaznya saja, lafalnya kita baca, tapi sesungguhnya lafaz-lafaz Quran itu punya esensi. Sehingga seseorang yang membaca Al-Quran itu maka harus betul-betul sampai turun ke dalam hatinya. Jangan sebatas kerongkongan. Karena ada sabda Nabi mengatakan bahwa ada orang-orang yang dia bahkan hafal Quran, tapi sesungguhnya dia bahkan membaca Quran, menghatamkan Quran terus, tapi tidak lebih dari kerongkongannya. Artinya Quran itu tidak meresap ke dalam hatinya. Nah, ada orang yang seperti itu, sehingga akhirnya dia mudah untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurut dia itu adalah benar, padahal itu adalah tidak benar. Digambarkan oleh ulama ini adalah orang-orang Khawarij, orang-orang yang dia tidak pernah lepas dari sholat malam, kemudian selalu membaca Quran, dan mereka itu orang yang sangat ahli dalam hubungan kepada Allah, tapi kemudian mereka itu imannya ternyata tidak lebih dari kerongkongannya, hanya sebatas kerongkongan saja. Nah, itu yang digambarkan oleh Rasulullah. Sehingga Quran itu kalau dia mau bermakna itu perlu ditadaburi, artinya perlu dipikirkan, perlu direnungkan. Banyak kisah para sahabat dan juga para salafus salih yang mereka itu ketika mereka sholat itu mereka membaca satu ayat itu diulang-ulang, maksudnya untuk mentadaburi ayat itu. Bahkan Umar misalnya, Umar bin Khattab pernah dia membaca awal surat Al-Ma'arij, sa'ala sa'ilun bi'adzab waqi', itu satu ayat itu dibaca, kemudian dia renungkan, dia pikirkan maknanya, lalu sampai kemudian dia pingsan, jatuh tersungkur.
dan selama 1 bulan dia seperti orang yang trauma, artinya ketakutan. Sampai seperti itu dampaknya. Itu karena mentadabburi Al-Quran. Nah, oleh karena itu maka karena jelas para sahabat Nabi mereka mengetahui tentang makna Quran. Kalau kita barangkali orang Indonesia itu kan tidak mengetahui maknanya. Oleh karena itu maka yang perlu kita lakukan itu adalah kita membaca lafalnya, qiraatul Quran. Di samping itu juga kita perlu untuk membaca terjemah. Setelah itu kita membaca tafsir dan juga kemudian barulah kita bisa mentadabburi Al-Quran. Nah, itu kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, yang berikutnya itu adalah tafakkur. Kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Ini adalah ayat Allah memberikan gambaran tentang orang-orang ulul albab, yaitu orang-orang yang senantiasa mereka itu bertafakkur, berpikir tentang kejadian alam, tentang kemahakuasaan Allah. Mereka senantiasa ingat kepada Allah, bertafakkur kepada Allah, baik dikala mereka itu berdiri, duduk maupun mereka itu berbaring. Selalu mereka itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafakkur. Oleh karena itu maka kita pun juga harus bisa meluangkan waktu untuk kita bisa bertafakkur. Mudah-mudahan dengan kita tafakkur tadi kita bisa ingat diri kita bisa tahu tentang diri kita, dan nanti akan mengantarkan kita ma'rifatullah, tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah senantiasa zikir kepada Allah. Zikir artinya ingat. Ya. Zikir artinya ingat. Senantiasa ingat kepada Allah itu maksudnya adalah ingat kepada pesan-pesan Allah yang ada dalam Quran. Ingat asma-asma Allah, ingat sifat-sifat Allah, ingat pesan-pesan Allah, perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Itu makna daripada ingat. Sehingga nantinya orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa muraqabatullah, artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadirin sekalian rahimakumullah, adalah bagaimana orang itu ketika dia punya sikap takwa. Nah, disebutkan misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 134. Di situ ada ciri-ciri di antara orang yang sudah takwa. Jadi kalau ada orang yang alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, orang-orang yang bisa menahan emosinya, amarahnya, kemudian juga orang-orang yang mampu untuk memaafkan manusia sebelum orang itu minta maaf atau membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Dan kemudian orang-orang yang senantiasa ketika dia jatuh bangun, artinya ketika dia bermaksiat atau misalnya melakukan pekerjaan yang buruk, dia segera untuk bertaubat kepada Allah. Maka inilah diantara ciri daripada orang yang bertakwa. Jadi setelah orang itu punya sikap takwa, maka nanti akan muncul tadi sifat-sifat seperti yang digambarkan di dalam surah Ali Imran ayat 134. Tadi sekali rahimakumullah. Nah, Ramadan ini adalah di antara sarana kita untuk kemudian menjadi orang yang mempunyai sikap takwa. Oleh karena itu kita manfaatkan Ramadan ini di antaranya dengan melaksanakan segala rangkaian ibadah apapun yang itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Lalu dengan demikian kemudian tentu ketika kita menyibukkan diri dengan amal soleh, maka tentu amal buruk itu otomatis itu akan berkurang, bahkan akan habis. Teorinya kan seperti itu. Kalau kita bisa melaksanakan amal soleh, pasti amal buruknya itu semakin terkikis, semakin habis. Nah, sehingga akhirnya peluang untuk kita menjadi takwa itu besar di bulan Ramadan ini. Kalau bukan di bulan Ramadan ini, kapan lagi? Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak takwa, apalagi di bulan lain. Kalau di bulan lain itu, ya pertama bukan musimnya ibadah, artinya kalau misalnya kita puasa belum tentu orang lain puasa. Tapi kalau Ramadan ini kita puasa, orang lain juga puasa. Sehingga akhirnya kemudian kita bisa termotivasi untuk beramal. Kalau misalnya orang itu mau sedekah, apa kita sedekah, orang lain juga sedekah di bulan ini banyak.
Ketika misalnya kita sholat sunnah, ya, mendawamkan sholat sunnah, orang lain juga begitu. Sehingga akhirnya kita jadi termotivasi untuk melakukan amal soleh. Tapi kalau di luar Ramadan, maka tidak ada yang menjamin, kecuali itu berangkat dari motivasi yang sangat kuat untuk kemudian kita bisa beramal soleh, memperkuat keimanan sampai kemudian kita memiliki sikap takwa. Oleh karena itu, hadis rahmatullah, mari sama-sama, mumpung kita masih berada di bulan Ramadan ini, maka ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan beragam amal soleh, ya, sehingga nantinya kita akan memiliki sikap takwa sesuai dengan firman Allah, la'allakum tattaqun. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, taklim dari ini mungkin di antara teman-teman masih ada yang ingin bertanya, kami silakan. Saya mulai dulu. Saat ini kan sebentar lagi kita akan ada pesta demokrasi saja untuk memilih capres. Ya. Bagaimana cara kita itu memilih itu dilandaskan ketakwaan. Ya, sebenarnya sih kalau ya saya melihat ini. Jadi kalau kita lihat dalam Quran itu kan memang ada beberapa kriteria calon pemimpin. Artinya tidak hanya misalnya pemimpin itu kan tidak hanya sebutnya negara, bahkan umum. Nah, ya yang utama itu sesungguhnya adalah misalnya disebutkan bahwa yang utama itu adalah dia itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah menjelaskan juga tentang kriteria dari Talut, ketika orang-orang Bani Israel itu sepeninggal Nabi Musa, ya, itu kemudian mereka dipimpin oleh seorang pemimpin yaitu Talut. Talut ini diantaranya punya kriteria, di samping dia beriman kepada Allah, dia juga punya